teman-teman gue bilang ini, lu sih bentar lagi gila. Gue ini enggak, gue dari lahir udah gila. Ini adalah akibatnya. Tapi anak-anak zaman sekarang tuh merasa kayak kalau menjalankan hari seperti itu, less is achieved. Di era sekarang, itu bengong itu sebuah skill dan itu nggak gampang. Kemarin ngobrol sama Raditya Dika, dia udah siap pensiun di umur 28. Gue 48 kalau lu tanya apakah lu siap pensiun. Ya belum lah, lu gila. Anak-anak zaman sekarang itu hidup di dunia yang tantangannya jauh berbeda sekali daripada zaman aku. Karena kebanyakan orang tanpa sadar meruntuhkan self-esteem. Gue sudah mempelajari semuanya. I am very good, I know everything. Di era digital yang lo nggak tahu, terus lo mau ngapain? Jualan sate. Jangan jadi perek, belum selesai lu ganti gitu. Fuck, ternyata hidup tuh cepet ya gitu. Ya nggak seru deh. Teman-teman, hari ini gue kedatangan sosok yang gue sendiri penasaran. Hal yang bikin gue penasaran adalah dia adalah sampel atau example atau real living case. Dimana gue sering bilang hidup itu bukan tentang perjuangan, tapi selain itu tentang keberanian untuk jujur sama diri sendiri. Dan hari ini di depan gue, Dave is a real example yang sudah melewati fase refleksi, fase mengurus diri, fase upgrade diri, hanya dengan satu fundamental, yaitu jujur sama diri sendiri. Welcome, Dave. Oh, that's a very beautiful opening. God, I think I'm going to replay it and then write everything down. Thank you, bro. After it air. Oh, thank you for having me. Thank you. A pleasure. Tadinya gue mau semangat, tapi kayak gimana ya? Karena mau masuk ke reflection gitu. Iya. Oh my God. Berat nih kayak gini. Iya. So how was your day like today? Today I started my day in a very good mood. Seperti biasa aku pasti bangun tuh 5.30, 5.30, 5:30 udah terbangun. Terus I take an hour just to relax and gain my mood. Jam 7 sampai jam 8 kan siaran di TikTok, duet. Baru abis itu biasanya jam 8 aku mulai mandi, ini itu. Terus tadi I work out, and then after I work out I had lunch, I take a nap, and then I get dressed, and here I am for you. Wow. Apa yang membuat lu bisa konsisten tuh? Acara 7 ke jam 8. Gue perhatiin konsistennya tingkat dewa sih. Iya. Funny thing ternyata ya, I like structure in life. Jadi I always crave for stability. Jadi I like my days as planned gitu. Dari dulu rupanya itu yang aku cari. Makanya sekolah itu aku mungkin gak suka kegiatannya, tapi aku suka jamnya gitu. Jam 7 sampai dengan jam 3, abis itu gitu. Time plottingnya jelas gitu ya. Ini time ini untuk ini, time ini untuk ini. I crave for itu that. Itu dari kecil? Iya. Wow. Bukan diajarin parents? Kayaknya enggak deh. Kayaknya karena nggak ada orang tua aku nggak mewajibkan pun aku nyari gitu. Pulang sekolah aku mau ikut ini ya gitu. Karena aku melihat aku masih punya waktu luang nih gitu. Gitu. Wow. Dan itu menurut gua di era lu, you were born in which year? 77. Oh sama, 76. We are the same era. Itu kan era di mana information nggak terlalu banyak. Iya. Dan kita tuh justru merasa banyak waktu luang. Iya. Untuk melakukan banyak hal karena kita limited kan. Paling nongkrongnya juga teman sekolah, teman ibadah, teman kompleks, that's it. Nah, dengan konsep time plotting itu relevansinya tinggi nggak di era sekarang yang semuanya serba interconnected? Lu bangun pagi udah notifikasi, this news, that news, this opportunity, that opportunity. Itu gimana? How do you handle it? Kalau my friends used to joke about it to me. Even leisure aja aku masukin ke dalam time plotting aku gitu. Contoh kasus gitu ya, waktu COVID kita kan practically 2 tahun tuh di rumah. Setahun lah ya, setahun penuh lah ya. Yang bener-bener karantina di rumah sendiri. I live alone, right, Bro Neil? Dan waktu COVID itu banyak sekali teman-teman aku yang stres
Stresnya tuh bukan yang stres cuman omongan lip service, gue stresnya enggak, tapi yang at the brink of losing their insanity. Karena mereka orangnya very extroverted, pekerjaannya outdoor, pokoknya semua kehidupannya tuh di luar rumah gitu. Sementara gue karantina COVID, I flourish gitu. Gue seneng banget tinggal di rumah. Oke, memang nggak punya kegiatan. Ya udah, minggu pertama COVID dan nggak bisa kemana-mana. Ya udah, aku tinggal bikin. I share it in my WhatsApp group. Teman-teman gue bilang ini, lu sih bentar lagi gila. Gue ini enggak, gue dari lahir udah gila. Ini adalah akibatnya. Aku bikin timetable sendiri aja gitu. Jam 7 sampai jam 8 I have my morning coffee. Jam 8 sampai jam 9 aku berdoa. 9 sampai 10 I go to the gym. Sampai 11 I go to the gym. Jam 11 aku mandi sampai jam 12. Jam 12 aku duduk makan sampai jam 2. Jam 2 aku tidur siang sampai jam 4. Jam 4 aku ngopi. Gitu aja tiap hari. Mindful banget itu ya. Iya, karena kalau nggak punya rencana, I would go crazy. Walaupun rencananya bukan selalu harus bekerja ya, gitu. Tapi yang penting ada plottingannya. Iya gitu. I like my days plan, structured. Nah anak-anak sekarang gimana? Yang dituntut, ini kan dari cara lu ngomong sama gue ini kayak orang yang udah organize. Bahasanya organize lah ya. Sedangkan sekarang itu kayak dituntut, mungkin bahasanya gue agak sedikit seliwerin. Anak zaman sekarang tuh dituntut melakukan banyak hal di waktu yang sama. Atau menyelesaikan, dituntut atau menuntut diri, gue juga nggak tahu. Iya. Kalau gue udah di fase yang I don't care. Gue tahu my capacity, gue tahu my energy, gue plotting energy, gue bukan plotting waktu dulu nih, energy nih. Tapi anak-anak zaman sekarang tuh merasa kayak kalau menjalankan hari seperti itu, less is achieve. Yes, it is. But the things that I achieve, it felt more meaningful for me at least. Lebih bermakna ya. Iya, kita gitu. harus banyakin Indonesia, kalau nggak dikomplain gue. Oh gitu. Muka-muka gue menarik orang jadi ngomong Inggris. Ya nggak seru deh. At least paling tidak gue merasanya begitu ya. Maksudnya ketika gue melakukan sesuatu tanpa distraksi, itu lebih impactful aja buat aku. Kayak kalau tadi kan ditanya relevansinya dengan kehidupan sekarang gitu, couch slouching gitu, doom scrolling. I enjoy melihat sosial media mindlessly gitu sometimes. Tapi gue batasin gitu. I literally do this. Jadi when I sit on my couch, aku lihat dulu handphone, aku lihat jam dinding. Oke gitu, 30 menit ya gue main. Oke, gue belum scrolling, gak kepuguhan apa gitu. Ntar udah 30 menit, udah kali gitu, kerjain yang lain gitu. Wow, ini sih bukan ini sih udah ngomongin self control sih, Dev. Iya, karena aku tuh nggak sama satu lagi ya. Kita kan boleh beda-beda ya. Aku tuh tidak percaya pada multitasking. I simply believe that we cannot do two things all at once. What we actually do or what we actually think we multitask is simply just switching your focus one to another. Betul. No one thing get your 100% undivided focus or attention. Pasti lu bagi-bagi lah gitu. Iya, benar. Sama aja kayak mungkin beberapa teman-teman gue yang punya pacar atau istri 2, 3 gitu. Gue kasih perhatian 100% kedua-duanya pret. Pasti ketika lu kasih ke yang ini 80%, yang itu dapatnya 20% lah. Betul. Dan itu memang tidak, makanya di situ yang namanya keadilan itu sulit banget ada definitionnya ya. Karena full undivided attention itu udah sulit keluar, apalagi ke diri sendiri. Iya. Karena yang ke diri sendiri aja nggak terjadi. Iya. Kan ini debatable ya. At least ini dari pengalaman saya ya gitu. Kan banyak yang bilang katanya laki-laki itu kalah multitasking dibandingkan perempuan gitu. Perempuan bisa tuh sambil nyetir bikin alis, pasang bulu mata palsu, bikin eyeshadow, buka roll rambut, jadi nyampe. Lo yakin mobil di belakang lo nggak klakson-klakson gara-gara lo melambat? Are you really sure? You know? Iya, makanya kita cowok kalau lihat mobil bawanya nggak bener, pasti cewek nih nyetir. Gitu. Lebih understanding. Iya kan gitu. Sementara perempuan merasa gue jago banget multitasking, dia bisa nyetir sambil bikin telur dadar ceplok gitu. Gitu. Ini gue ada beberapa hal yang gue pengen tanyain, tapi gue mau mulai dari karena kita di era kita, kita mau diskusi sesuatu yang relevan untuk anak umur 20-an di now. Karena gue ngelihat skill setnya kita, blessingnya kita, itu adalah kita punya skill set untuk bengong. Iya.
Di era sekarang, Iya. itu bengong itu sebuah skill dan itu nggak gampang loh. Iya. Bingung mereka bengong tuh mau ngapain. Iya. Dan kita tuh bisa menikmati idleness. Kita Iya. bisa menikmati sesuatu yang lu lagi ngapain, Dev? Nggak lagi ngapa-ngapain. Iya. Udah setengah jam nih, nggak ngapa-ngapain. Iya ngapa? Enak. Sekarang disuruh begitu nggak bisa loh. Iya. Padahal itu melatih creativity kita, melatih kita punya imagination skill, patience. Agree. Banyak anak muda ngerasa tertinggal. Lu pernah nggak ngerasa di hidup lu kayak bukan lomba, tapi banyak orang tuh lari semua gitu? Sebelum aku jawab, aku paling suka banget bengong. I love staring at blank spaces, not doing anything. Sometimes I do it on my balcony, sometimes I go to the park, kadang-kadang teman-teman aku, tetangga-tetangga aku ya, kan karena tempat aku duduk di tamanku tuh, I just stare at nothing gitu. Itu dekat di depannya adalah jogging track gitu. People I knew gitu lewat, lagi ngapain lo? Enggak lagi ngapa-ngapain, gue bilang. Lagi nunggu dijemput? Enggak sih, gue gini. Mereka yang kasih opsi ya? Iya. Lagi nunggu GoFood? Enggak juga sih. Gitu. Terus lo ngapain? Enggak ngapa-ngapain. Why is it so difficult to understand? Enggak ngapa-ngapain aja, bengong ngeliatin langit gitu. Terus I totally understand kenapa buat orang yang ngeliat gue bengong itu takut mati kali ya, takut soalnya ayam bengong metong gitu kan. Jadi lu kenapa ya gitu. Jadi buat for my neighbor gitu, it's mencengangkan gitu. Pun kalau kita tanyakan kepada diri kita gitu ya, terakhir kali kita bengong dan nyaman tidak memandang gadget kita kapan coba? Coba deh kalau misalnya kita makan di restoran sendiri. Banyak yang bilang, aku nyaman-nyaman aja kok pergi makan sendirian. Oke, tapi what did you do when you enjoy the food? Apakah lo menikmati makanan lo, atau lo menikmati diri lo being alone, atau lo mencari distraksi dan sebenarnya fisiknya sendiri tapi lo punya temen yang nemenin lo chatting, yang nemenin lo ngobrol, atau temen di sosial media. Jadi sendiri tapi tidak benar-benar sendiri gitu. I think that's totally different thing. Menjawab ke pertanyaan berikutnya mengenai ketinggalan. Of course. Aku sih dulu waktu masih muda, muda tuh masih in my 20s gitu. Gemes banget kalau merasa, apalagi aku orangnya sangat kompetitif. Merasa ketinggalan dari teman my peers gitu, aku tuh gemes banget kayak, temen gue umur segini udah beli mobil pertama gitu. Kapan gue beli mobil gue ya gitu. Temen gue udah keliling Eropa. Kenapa gue mesti pakai behel sih? I spend my money on my teeth gitu. Kayak gitu-gitu. Dulu tuh kayak terpacu terus gitu. Tapi as I age and as the age of my numbers grow bigger gitu, I know bahwa aku ketinggalan dari banyak orang, banyak hal. I can nitpick apa aja yang aku merasa ketinggalan. Kayak kemarin ngobrol sama Raditya Dika, dia udah siap pensiun di umur 28. Gue 48, kalau lu tanya apakah lu siap pensiun financially ya? Ya belum lah, lu gila. Gue membandingkan dengan ketika itu lagi wawancara Raditya Dika, gue gini, anjir ketinggalan banget gue gitu. Ketinggalan 20 tahun loh. Ya udah, sekarang tuh udah banyak hal lain dari orang lain yang mereka menang, gue ketinggalan. Tapi mungkin adalah bagian hidup gue yang gue lebih unggul dibandingkan itu, and it's okay. Kalaupun ternyata gitu worst come to worst, orang lebih unggul dalam hidup mereka dan gue ketinggalan, ya udah. Sekarang sih udah sampai di situ ya, Bro Neil. Ya udah, mau diapain? Tapi jawaban lu kan bijak banget nih di level ini. Sekarang anak-anak muda sekarang itu kan kenanya anxiety. Ya. Gue suka tadi pas lu ngomong, gue di umur 20 gue kompetitif. Betul, itu rasa gemes yang sehat. Karena dia maksa lu untuk achieve something. Tapi yang sekarang, betul. mereka bukan achieve loh. Mereka terdorong untuk terlihat sukses. Terlihat keren. Dan kalau itu enggak, itu kayak mengejar identitas yang sebenarnya tidak selaras sama dirinya. Itu gimana tuh? What is your advice? Mungkin first I need to credit bahwa anak-anak zaman sekarang itu hidup di dunia yang tantangannya jauh berbeda sekali daripada zaman aku. Yes,
you guys are right bahwa the challenges of the world you guys live in are twice as difficult as back then. That's true. Karena, nah maksud aku gini, ketika kita sudah sama-sama menyadari bahwa anak-anak muda ini hidup di zaman yang jauh lebih menantang, kita akan jadi lebih forgiving kan, melihat mereka yang mudah depresi, mudah anxiety, mentalnya gampang goyah gitu, karena tantangannya beda gitu. Dan also kita angkatan kita ini kita jadi lebih kokoh gitu ya, lebih resilient gitu, lebih gigih gitu, lebih gigih. We live quote unquote in a jungle, darling. Iya betul. Kids nowadays they live in Minneapolis di Plaza Indonesia. Everything is on a contained environment gitu. Dan kita nggak bisa menyalahkan mereka kalau mereka kita lepas di jungle nggak bisa hidup gitu. Karena memang ekosistemnya seperti itu ya. Iya, well the advice for me mungkin adalah kalau boleh kasih tahu ke karena ini juga yang aku bilang sama ponakan aku. Emang di umur lo sih, lo membandingkan diri dengan orang lain itu kan di teenagers 17-20 kan kita lagi sibuk membandingkan diri ya. Karena kan kita sibuk, itu adalah fase kita belajar menerima diri kita. Iya gak sih Bro? Mencari jati diri. Iya gitu, iya kan. Mulai dari hal kecil kayak kenapa teman aku gak jerawatan, kenapa aku jerawatan, iya kan? Atau kenapa teman aku kuliahnya bisa di luar negeri sementara aku enggak gitu. Kenapa yang ini udah dapat kerja di situ? All the comparison. Ini memang waktunya lu untuk membandingkan diri. Cuman you need to know the end goal for me ya. You need to know the end goal. Lu membandingkan diri, end goalnya apa? Kalau end goalnya untuk menempa lo untuk menjadi sama baiknya seperti teman-teman yang lu bandingkan, go for it gitu. Tapi kalau lo membandingkan diri lo, end goalnya hanya untuk meruntuhkan your self esteem, yang rugi siapa berarti? Nah, iya benar juga tuh kalimat. Karena kebanyakan orang tanpa sadar meruntuhkan self esteem. Itu jadi weapon yang apa ya bahasanya, sabotase diri. Ya? Nah itu dia, sabotase, that's it. Iya, tanpa disadari ya. Luar biasa. Gimana caranya kita bedain antara eksplorasi diri sama sebenarnya takut untuk komit? Oke, eksplorasi diri. Menurut aku eksplorasi diri itu is an endless journey ya. Oke. True memang bahwa di zaman usia kan banyak yang bilang umur 40 lo harusnya sudah tahu apa yang lo mau lakukan di dalam hidup karena lo sudah menuntaskan eksplorasi coba lo di umur 20-30. Kan ada yang bilang kalau lo belum puas coba-coba di umur 20-30, di umur 40 ke belakang lo akan mempertanyakan existential crisis lah. Because you still don't know what you're good at, you still don't know what look good on you, or what you love, what you hate gitu. Tapi menurut aku eksplorasi diri itu it's an endless journey up until you die. Karena menurut aku selalu akan ada hal baru yang belum pernah lu cobain gak sih? That's the beauty of life. Karena eranya terus berubah kan. There you go. Gitu. Lu merasa lu jago misalnya apa ya gitu. Karena aku kerja di media gitu, printing gitu. Lu merasa lu adalah penulis editor yang sangat jago gitu. 15 tahun. Masuk tahun ke-16 digital hadir. Bukankah lu harus tetap belajar gitu? Kalau di tahun ke-15 lu udah puas gini, gue sudah mempelajari semuanya. I am very good, I know everything. Terus di era digital yang lu nggak tahu, terus lu mau ngapain? Jualan sate. Kan enggak ya, mau nggak mau lo harus belajar dong gitu. So eksplorasi diri it's an endless journey lah gitu. Apapun itu ya, your choice, your pick, your life gitu. Kalau tadi satu lagi adalah apa? Ketakutan. Takut komit. Jadi dia tuh nggak mau stick into one place. Oke. Jadi alasannya jadi explore karena alasannya menghindari takut komit. Itu juga menurut aku adalah I think it's one of the biggest fear that we need to master or conquer early on. Karena takut komit itu kan juga kalau mau takut komit terhadap pekerjaan, takut komit lo mau pilih committed mengerjakan apa dulu nih, jangan serabutan gitu. Jack of all trades lah gitu. Tapi you need to be good at something loh. Dan menurut aku ketakutan akan komitmen itu adalah salah satu penyakit
kehidupan masa kini gak sih? Itu juga merembet ke dalam kisah percintaan kan. Aku baca berita belakangan itu jumlah anak-anak semakin sedikit karena semakin sedikit yang bereproduksi. Kalau mau di trace back ke belakang gitu, karena jumlah pernikahan makin turun. Kenapa jumlah pernikahan makin turun? Karena situasi dunia makin menantang, ekonomi makin menantang. Anak-anak sekarang merasa bahwa kawin mahal, punya anak mahal, ya udah deh ya nggak usah. Terus mereka juga krisis relationship, semakin sedikit orang yang mau committed into a relationship. Udah deh, makanya muncul tuh situationship, hubungan tanpa status. Iya nggak sih? Terus kalau mau di trace dimundurin lagi, terus itu sebabnya epidemic loneliness dunia ini. Itu kenapa? For me ya, ini analisa bodoh ya. Saya kan bukan siapa-siapa, jadi aku bilangnya analisa bodoh. Aku sih bengong-bengong sambil ngelihat langit, kupikir karena pada dasarnya we are now so fearful of commitment. Wow. Iya dong. Lu apa sih takutnya? Lu kesepian. Yang lu butuhkan apa? Either teman atau pasangan hidup kan? Iya. Tapi kan atau aktivitas yang menyenangkan. Yes. Hubungan deh gitu. Tapi lo takut to fully committed to one relationship. Lo merasa rugi kan kalau cuman setia sama satu orang. Karena kalau if you are committed to a relationship and call this a relationship, it comes with obligation, right? Iya. Lo harus terima enak dan gak enaknya lah. Iya. Nggak ada yang cuman enaknya doang, bro. Iya, kalau lo cuman mau bayar juga lo tetap harus keluar duit kan, nggak dapat enak doang gratisan. Iya, betul. Iya kan gitu. Harus selalu ada hak dan kewajiban gitu. Dan kewajiban is commitment. Iya. Hak lo kan itu kayak price-nya gitu. Dan buat aku sih kalau ditanya takut untuk commit, jangan-jangan this generation the biggest fear is commitment. Iya. Dan itu tadi kan Dave sempat ngomong, kita tuh harus bisa. By the way, gue sedikit mau interrupt dulu nih yang penonton. Gue udah coba ngingetin dia ngomong bahasa Indonesia. Sekarang gue ngingetin lu belajar bahasa Inggris. Oke. Padahal gue tuh berusaha banget loh. Makanya itu kelihatan gak sih gue tuh usaha. Audiens itu harus mengerti orang-orang kayak kita yang bisa dual. Kalau ngomong itu udah dual gitu. Iya. Dan itu sulit banget untuk play in one frequency continuously. Iya, dan I know it's bad ya. I know it's bad. Maksudnya aku juga kalau ngajar public speaking class aku begini, commit to one language at one sentence, at least one full sentence you need to finish it in one language. Jangan jadi perek belum selesai lu gonta-ganti gitu. Tapi at least kalau udah nyambung dan pakai emosi gini suka, ya kan? Benar. Ini yang susah diatur kalau udah pakai emosi. Ngomongin fear, tadi kan dibilang bagus sekali ya advice-nya. Kita itu sebisa mungkin belajar menguasai yang namanya rasa takut di umur sedini mungkin. Mungkin di early 20s gitu. Kenapa? Karena kalau gue pribadi selalu bilang fear itu cuma ada dua. Fear of the past atau fear of the unknown. Nah, kebanyakan orang cuma nyangkut di dua itu. The real fear itu kan kalau beneran you lagi jalan terus ada mobil mendadak rem, you hampir ketabrak, itu real fear. Iya. Tapi itu persentasenya cuma 0,01% yang terjadi. Iya. 99,9% itu imaginative assumption fear. Dan itu sulit. Dan orang itu kenapa tidak mau komit di era sekarang atau menghindar untuk komit? Assumption fear. Karena mereka merasa komitmen itu adalah kerangkeng atau jail. Padahal yang saya lihat dari diri Dave ini sebagai example, memutuskan bangun jam 6 pagi berdoa, ini adalah bentuk of commitment to yourself. Iya. Memutuskan gue harus tahu hari ini gue mau pakai harinya seperti apa, jam berapa mau ngapain, itu adalah bentuk commitment to yourself. Dimana efeknya ke lingkungan, ke teman, ke pekerjaan dapet. Kalau enggak kan semuanya bisa seenaknya. Misalnya jam segini yuk lagi podcast, ada phone masuk, gue mau ngobrol sama lo. Jadi kayak you are available for anyone, but kalau lu udah plot kan lu bisa align yourself ya kan. Dan di sini banyak sekali orang selalu confused.
Apa karena mereka udah nggak percaya sama krisis percaya diri? Ya, Relate nggak sih? could be ya. Mungkin juga karena mungkin gini ya, krisis percaya diri ya. Orang menurut aku kenapa itu terjadi ya? Karena kita tuh sekarang udah nggak punya waktu lagi untuk berkenalan sama diri sendiri gitu. Berkenalan dengan diri sendiri tuh benar-benar mengetahui from time to time gue tuh sukanya apa sih, gue tuh maunya apa sih, gue itu nggak sukanya apa sih gitu. Dan itu kan berubah tiap hari ya, nggak cuman setahun sekali lo berusaha atau setiap tahun baru oke, tahun depan gue mau ngapain gitu. Tapi on a daily basis, do you really carve time to get to know yourself better? Karena menurut aku keinginan kita tiap hari itu beda loh. Some of my friends bilang begini, kamu tuh lo beda ya, lo yang sebelum operasi jantung sama sekarang, masa sih gitu. And I find it healthy because my aim is lo hari ini sama lo kemarin beda ya. That's my goal. Yeah. Karena menurut gue, oh berarti bagus dong hidup gue kalau gue kemarin sama sekarang beda gitu. Iya, karena lu menjadi lebih baik. Iya dong gitu. Dan kan manusia itu berevolusi ya. Menurut gue kalau lu terima komplain dari temen lu, kok lu beda sih sekarang? Berarti lu hidup, Jack. Karena lu, iya kan, hidup adalah evolusi. Kalau lu sama kayak kemarin, bro, what have you been doing? Gitu. So buat aku kenapa ketakutan akan komitmen, fear of assumption, itu karena kurang banyak waktu yang kita luangkan untuk bisa berkenalan dengan diri sendiri dan membiarkan diri ini tumbuh gitu loh. Diterima aja dirinya tumbuhnya mau ke arah mana, nggak usah diatur gitu. Lu kok bisa so compassionate kayak begitu sih? Padahal lu kan kalau gue lihat-lihat kadang-kadang gayanya bukan orang yang se-compassionate itu. Bisa pedes lo. Iya. Nah kok lu bisa sih? Kapan lu belajar? Kapan lu nyadar belajar pentingnya kita mengenal diri? Wow, that's a very good question. Karena mungkin gini ya Bro Neil ya. Aku tuh beruntung, aku tuh hidup, aku lahir berbeda. Jadi the biggest learning curve of my growing up process adalah mengenali diri dan menerima diri. Oke. Jadi itu adalah bagian terbesar dari hidup. Oke. Jadi kalau orang tanya kok lu bisa ya dengan cerita hidup lu yang kayaknya cukup menantang itu lu bisa tetap waras sekarang, karena gue menikmati proses pengenalan diri gue setiap kali challenges atau babak baru dalam kehidupan gue hadir gitu. Karena gue menikmati banget proses berkenalan dengan diri gue seutuhnya tuh kayak apa gitu. Karena buat gue, kalau gue kenal diri gue nggak akan terlalu peduli tuh orang bisa terima diri gue apa enggak. Karena once I know myself, I accept myself, I become a very fulfilled human being without expecting people to accept me. Merasa fulfill tuh bahasa Indonesia lebih tepatnya apa ya? Gimana tuh ya? Utuh. Lega ya? Lega. Iya. Gue nggak kosong gitu. Gue nggak hampa gitu. Utuh lebih tepatnya. Iya. Utuh. Kejujuran yang paling berat yang pernah lu ngomong ke diri lu dan pernah lu hadapi itu apa? Kejujuran paling berat yang pernah gue omongin kepada diri gue. Dan lu harus hadapi. Atau gue rephrase. Kejujuran yang cukup lama lo hindari, akhirnya lo hadapi. Wow, itu dua-duanya menarik sih. Tapi oke. Dalam-dalam kali pertanyaan di podcast ini ya. Kejujuran yang paling berat yang aku ucapkan kepada diriku bahwa ternyata hidup itu singkat ya. Itu terdengar simple, sederhana ya. Tapi aku baru menyadarinya mungkin beberapa tahun belakangan ini. Waktu masih muda gitu ya. Kan kita suka denger ya orang-orang tua, kakek nenek gitu, atau my clients yang udah opa oma tuh, go have fun, life is short gitu. Aduh, umur segini, jam segini udah di kamar hotel, Dave. Pergilah keluar sama teman-teman kamu. Nggak gitu, aku nggak kuat kalau winter. Pergilah gitu. Have fun, life is short. When I used to hear that from people twice my age or 3 times my age, aku gini, ya karena lu udah puas aja hidup, jadi lu merasa hidup singkat.
Tapi sekarang, maksudnya kan sebenarnya I'm not that old. Aku tuh baru 48, tahun ini 49. Tapi dua hal, aging and my sakit jantungku yang kemarin itu menyadari bahwa fuck, ternyata hidup tuh cepet ya gitu. Gue tuh gak merasa gue tua loh. Gue merasa bahwa I started my career itu siaran umur 20 berarti ya. 23 lah, ya 20-an gitu. Di kepala gue itu tuh baru 5 tahun lalu loh. Wow. Iya kan? Sementara itu kan udah 28 tahun lalu. Dan sekarang ini aku sering ketemu kayak rekan kerjaku, produser lamaku gitu. Kayak kemarin aku ketemu. Terus dia gini, oh my God, how could you look the same? Really? Gue bilang gini, I believe I'm older now. Yes gitu. But look at me gitu. Terus kita duduk bersampingan selfie gitu. I look like a grandmother. Gue gini, how old are you? Dia 3 tahun di atas gue gini, oh berarti waktu kita kerja bareng itu 10 tahun lalu ya? Enak aja lu 10 tahun lalu, 25 tahun lalu kali kita kerja bareng. Hah? Gitu. Kok cepet banget ya hidup ya? My point adalah, nggak selamanya kita hidup di dunia ini. Oke. Dan ada, aku baca ya, is it ancient Mayans people? Mereka itu ada satu meditasi yang sengaja mengajarkan para peserta meditasinya untuk membayangkan hari kematian mereka. Iya. Kan itu agak, hah? Gitu. Meditasi bukannya membayangkan yang enak-enak gitu ya. Ini membayangkan hari lu mati. Tujuannya adalah supaya waking up from the meditation, coming back from the meditation, pesertanya jadi menyadari bahwa hidup itu singkat. Iya. It's like a timeline flash. Iya gitu. Gitu kan? Itu yang gue rasa tamparan gue masuk di usia 50. Anjrit, hidup tuh pendek banget ternyata ya. Maksudnya gini, paket komplitnya aja dari yang maha kuasa, hidup itu singkat. Belum lagi kalau ada intervensi nih kayak gue. Sakit, penyakit gaya hidup, penyakit genetik. Itu kan akan memperpendek usia yang emang udah singkat itu. My point adalah, sia-sia loh kalau hidup yang cuman singkat ini lo tidak pergunakan melakukan hal yang lo suka, lo senangi, dan berimpact kepada diri lo dan orang lain. Itu sih. I wish I knew that sooner in life. Wow. Thank you, Dave. Thank you. What about the hard truth yang you have been avoiding and finally you faced it? The hard truth that I've been avoiding and finally I faced it is, wow. I have a difficult time depending on people. Aku tuh sulit banget, sadar kalau itu bahasa Inggris, terus oke bahasa Indonesia, terus mencoba meralatnya. Aku tuh menyadari tahun ini kalau pengalaman hidup aku, saya kan menjadi orphan itu, yatim piatu itu di usia muda banget. Gue 4 SD, gue udah yatim piatu. Jadi, kemudian gue tinggal sama kakek nenek gue. Jadi, gue itu menjadi pribadi yang mandiri, itu adalah survival skill yang akhirnya embedded in me. Bagus apa enggak? Bagus, karena itu yang dibutuhkan dalam hidup aku. Menguntungkan apa enggak? Tergantung. Menguntungkan dalam arti gue bisa menjadi pribadi yang tidak terlalu emosional, tidak terlalu mikirin kekurangan gue di dalam hidup. Aduh, orang lain punya orang tua, gue jadi I became this tough cookie. Gue jadi gue nggak perlu tuh dijemput sama orang tua gue karena mereka kagak bisa. Mereka mendingan di rumah, udah rematik, bro. You know, stuff like that gitu. Tapi I just discovered gitu. Oh, ternyata itu juga membuat aku menjadi pribadi yang sulit dicintai. I became a very difficult person to love and to receive love. Wow. So that's my unlearning process. That in my case, my independency menjadi kekurangan aku ya. Bisa iya, bisa enggak. Iya. Karena ada orang yang life-nya suffering karena hidupnya depending on others. Nah, itu juga sufferingnya beda kan? iya.
Karena dia tiap kali kecewa, dikecewakan oleh ekspektasinya. Tapi ada lagi orang yang, I nggak mau depend on others, tapi bikin orang lain jadi nggak bisa stay with you, be around you, or do something more gitu kan? Karena it's difficult for you to receive. Bahasanya lebih kayak kita menjadi orang yang keras sama diri sendiri. Iya. Ya, True. Ada buku favorit lu nggak yang lu sempat baca tentang self improvement atau healing atau apa? Oke. Yang maybe you came across recently? Iya, aku tuh lagi baca, bukan lagi baca, sudah baca dan aku suka sekali. San Miguel, Mastery of Love judulnya. Aduh, You kapan love? lu mulai baca itu? Tahun lalu. Oh my god, I read that book 20 years ago. Masa? I just discovered because of TikTok. Aku baca, aku lihat rekomendasi orang. I think I like this book gitu. Yeah. Terus aku baca. Dan what I like about the book is it's a very concise book. Yeah. Bukunya tipis, ya kan? Fontnya gede gitu. Jadi kan itu it says a lot kan. Yeah. Berarti di author tuh message-nya tuh jelas aja gitu dan tidak berbunga-bunga. Yeah. Kalimatnya dan pesannya tuh direct aja gitu. Gue belajar ternyata cinta itu bisa didorong oleh dua energi, love from fear atau love from compassion. Itu dua energi yang sangat berbeda. Dari buku itu. Ya, true. Dan itu juga sebabnya kenapa I discover about fear. That fear is actually a driving force in many of our decisions and our life pattern lah gitu. Makanya ketika tadi kita bilang fear of commitment, once I crack that code gitu, pantes ya orang zaman sekarang begini. Sebenarnya kan kita juga sering dengar kan, punya karyawan Gen Z mah senangnya loncat-loncat, bla bla bla. Fear of commitment. Karena nggak bisa disalahin juga, balik lagi ke situ sedikit ya, nggak bisa disalahin juga karena dunianya bergerak cepat banget sekarang. Lah kalau buat generasi zaman gue yang everything is so slow, zaman gue mau connect internet aja itu 30 minutes darling to get a connection. Zaman kita belajar untuk patience. Iya. Lah kalau anak-anak itu ya enggak. Tapi mereka perlu belajar patience kan? Yes, makanya lucunya ya. Teman-teman yang nonton bisa melihat sendiri. Kalau aku melihat dari keponakan-keponakan anak-anak sekarang itu seneng banget kan balik ke zaman analog. Kamera tuh setel, mereka pengen belajar pakai kamera yang tidak digital, nggak mau pakai kamera handphone, mau belajar lagi pakai kamera pocket, berkenalan lagi sama ngisi TTS di buku, di kertas, pengen beli mesin ketik yang cetak gitu. Karena dia udah capek ya. We are very lucky. Kita adalah generasi yang hidup dari influence sebelum kita. Dan mengalami transformasi besar-besaran sampai AI. Iya. Itu massive loh. Damn. Itu massive loh. Karena banyak orang belajar waktu masa internet, Google aja kagak ngerti. Maksudnya Google tuh banyak orang nggak pakai dengan optimal. Iya. Apalagi sekarang udah AI. Amazing ya. We are quite lucky. We are the luckiest generation, I think. Iya, dan kita juga coping capacity-nya gila loh kalau dipikir. Nah, karena patience. Gimana caranya seorang Dave tetap top of mind selama puluhan tahun? That is what I am really amazed about you. Such a good compliment. Secara jujur sih sebenarnya tidak pernah direncanakan dengan seksama banget gitu. Cause one thing also I learn gitu ya. Seperti yang tadi teman-teman ingat ya, di awal kan gue cerita kalau gue tuh sangat menyukai structure. I like to make plans. Even leisure aja gue senang aja kalau leisure pun ya udah di allotted time gitu. Jadi gue juga bikin rencana dong mengenai karir gue. Tapi ternyata ketika gue tahu career wise ya, ketika gue tahu gue merencanakan banget, I became this obsessive, ambitious, mega egocentric bitch that focus only on one goal and achieving that solely, and that I forgot to have fun. Sementara in my line of work,
you need to have fun to be creative. Yeah. Creativity only happen if you're having fun. And if you're happy. And if you're happy gitu. Yeah. When I'm so driven with achieving only one goal, itu ya udah, funnya hilang, kreatifnya hilang. I stop entertaining people and entertaining myself. Lu Iya berarti kan? menghadapi Joker dong. Why so serious? Iya gitu. Jadi somewhere along the line, thank God I discovered that. Jadi aku ya udah gitu. My goal is only setiap kali aku tampil, setiap kali aku buka mic, kalau lagi siaran, ya udah segitu aja, sejam aja. Menjawab pertanyaan Bro Neil, how do I become still on top of mind after all these years? Mungkin karena Lu jangan jawab kemurahan Tuhan. Selain itu, iya, enggak, bullshit kayaknya ya itu mah. Bukan itu normatif benar, banget gitu ya. Iya, udah tahu gitu kan kayaknya. Ini kali ya, karena gini, dua hal sih, network and flexibility. Oke. Kemarin aku ketemu teman kerjaku yang udah lama bekerja, dia sekarang udah pensiun, terus dia ngeliat gue, and the compliment I receive from her really plant something in my heart. Dia bilang gini, lo tahu kenapa lo masih bahasanya dia tuh sederhana banget. Lo tahu kenapa lo masih laku sampai sekarang? Because you have a very good network. Gue gini, oh iya juga ya. Gue nggak pernah mikirin itu loh. Kan kalimat itu sederhana, tapi kan di balik itu banyak sekali ya. Gitu. Effortsnya, yes, all that. Yes, network itu harus di nurture. Nggak cuman hadir aja, tapi lu juga harus melakukan sesuatu supaya network itu menjadi fruitful for you. A lot of things happen in that. Integrity, trustworthiness, wah ini semua elemennya banyak. Iya kan, terangkum aja dengan, wah lu berhasil, lu keinget selama ini karena lu punya network. Iya juga ya. Yang kedua yang aku bilang adalah flexibility sih. Fleksibel aja menghadapi perubahan zaman. Mungkin itu ya. Wow. Aku pernah ada satu momen aku sama manajerku. Ada satu masa kan you know when you are on top, right, Bro Neil? Yeah, you actually feel yes, it. You feel it gitu ya. Aku tuh gue mah orangnya jujur aja gitu, nggak don't bullshit me lah when you say. Gak usah munafik, kalau udah di atas bilang aja. Lu rasa kok gitu. When I was on top, I feel it gitu. Damn, this is it gitu. Terus kan the thing about being on top, abis itu downhill. Mau setinggi apapun top lo gitu ya. Standarnya begitu. Iya kan. What you can do adalah mencari puncak kedua, puncak ketiga dalam perjalanan karir lo. Mendaki puncak kedua aku. Ini adalah actually puncak ketiga gue. Mendaki puncak kedua aku tuh aku bilang sama Mbak Wati, karena kita udah jadi belagu kan. We become full of ourselves gitu. I know I'm good at what I do. Everybody knows me. My name hold a gravitas and credibility. Orang udah nggak perlu nanya lagi. Mau hire Dave, coba minta sampel dong, kirim video profile. Karena by name orang udah tahu. Terus akhirnya masa berubah, aku mulai bertemu dengan klien-klien yang mulai nggak kenal nama aku. Oke, itu aja it take me off gitu ya. Hah, dia nggak kenal gue. Gitu. Di era Google ini, lo nggak perlu. Kalau dulu kan kita harus kirim profile ini. Kalau sekarang lo nggak kenal gue, lo tinggal Google kali sebelum lo ketemu gue. Ini right in front of my face, you say you don't know me, gitu kan? Itu kayak. This is intentional gitu. It slapped me on the face. Terus aku sama manajerku mulai sering bekerja dengan orang-orang yang nggak kenal gue itu siapa dulunya. Terus gue evaluasi diri sama manajer gue. Dan awalnya manajer gue dan gue kan gini, kok bisa sih lo nggak kenal gue? This is the way I do it. I have been doing this for 25 years. Do as I say. I know what works and what not work on stage. Anak kemarin sore ngajarin gue mesti ngapain di atas panggung. Jam terbang lu mana? Jam terbang lu mana? Gitu. Iya kan. Dan tapi kan lama-lama kita jadi nyebelin ya. Anak-anak kecil ini nggak pengen kerja sama gue kali. Sampai loh. Gitu. Walaupun lu jago ngerjain itu, tapi that's not what I want you to do. Akhirnya aku evaluasi sama manajerku. Aku bilang gini, I think we need to change. Kita harus mulai terbiasa. Kalau kita masih mau bekerja di industri entertainment, kita harus mulai terbiasa. Rekan-rekan kerja kita ini
punya cara bekerja yang berbeda dari how we do our job. Iya. Kalau kita mau kerja sama mereka, bukan mereka yang ikut kita yang ikut mereka. Wow, ini kedewasaan sih. Luar biasa. Oh, such a slap on the face gini. Ya udah, ikutin aja kalau lo masih mau main di dunia mereka. Karena kita nih sekarang penumpang. Dulu kita main actor. Yeah. Sekarang main actornya mereka. Yeah. Kita supporting aja. Ya lo ikut aja. Kasarnya gitu. Kalau dulu gue taunya gue ini sirkus gitu. Di atas panggung gue juggle the balls around. Kalau sekarang mereka bilang gini, lu sirkus tapi gue minta lu mandi ya di atas panggung. Gue kerjain. Ikutin aja. Itu menurut aku it shows flexibility ya. Iya, flexibility. Dan itu comes with a cost ya. Cost of kesadaran dan cost of kejujuran. Kita mau bahas soal money. Money. Ini satu quote yang kayaknya udah di mana-mana. Jadi gue tetap akan buka meskipun udah di ratusan podcast diomongin karena gue suka sekali. Uang nggak ada artinya kalau sedikit, which is true. Right. Tapi ngomongin soal finance, apa sih yang lo understand about money, the importance of money, the influence of money to you, to the world, itu apa? Sampai itu kata bisa muncul dengan bold dan gitu. Takut ada yang tersinggung, tetapi begitulah kenyataannya. Gak ada yang tersinggung. It's a podcast POV, ngobrol berdua ya. Iya. Gue percaya kalau money symbolize power. Oke. That's the way the world round. Iya. Kalau bahasanya Pak itu menurut keyakinan gue. Iya, dari pengalaman gue, di keyakinan gue itu yang terjadi. Money equals power. Susi Ormond pun bilang begitu. Yeah. That's why if you manage your money, you manage your power well. Oke. Karena dari early on from my life, aku masih SMA, masih kuliah lah ya, kuliah gitu, nggak pegang uang tuh. That's why a lot of people dictate me in my life. And I cannot say no. Ini outside my parents ya. Yeah. People dictate me. Dan keluar, kita kan tinggal di Indonesia ya. Extended family says a lot. Betul. They think that they... Kita memang culture-nya terlalu ini ya. Yes. Social conditioning-nya tinggi. Yes, gitu. Dan I see bahwa, oke, gue harus nih mengikuti apa kata mereka yang jauh lebih dewasa dari gue. Aku pikir usia yang menentukan siapa yang berhak menentukan apa di rumah. Kemudian aku mulai bekerja. Aku mulai punya uang. Uangku semakin banyak. Lama-kelamaan, akulah menteri keuangan di rumah. Yeah. Ketika sumber uang aja deh gampangnya. Ketika sumber keuangan di rumah adalah aku yang menjadi raja, sudah bukan dia yang usianya paling tua, tapi siapa yang uangnya paling banyak. Yeah. I become the king. Yeah. Dan bukan hanya become the king, bahkan orang yang melakukan quote-unquote good things or bad things lah. Tapi kalau lo powerful, lo money-nya loaded, orang masih nunduk, masih mendiskon bad things-nya lo gitu kan. Wow, that is the truth. Itu adalah kenyataan hidup selama lo mau tinggal di dunia ini. Ya kecil-kecil lah gitu ya. Orang kan pikir gila, si Dave so full of himself gitu ya. Let's just be honest. Kalau lo di rumah lo direndahkan oleh saudara-saudara lo, keluarga lo, mungkin karena lo nggak punya uang. Belajar yang benar, kerja yang rajin, simpen duit lo, make sure you have money. Yeah. Itu salah satu power of respect. Yes, all the ducks will get in line, darling. Straight in. Iya gitu. Iya dulu gitu. Siap gitu ya. Iya kan? Dulu gitu. Iya kan om-om gue gitu. Anak laki kerjanya di dapur taekwondo gitu. Tapi lu baru mengingatkan gue berapa kali ditanya, Nil lu dulu kenapa ya di umur 20 lu kerjanya gila banget, maksudnya lu achieve success in a very fast way meskipun collapse in a very fast way. Mungkin ini kali the desire untuk dianggap, mungkin bahasanya itu ya. Jadi gue harus punya duit karena gue ngomong selama ini nggak dianggap jerit gitu ya. Yeah. Jadi kayak that feeling gitu ya. Begitu gue punya, gue ngomong baru lo nganggep. Yes. Sebenarnya kan
strive untuk dianggap itu memang kencangnya pada saat kita muda kan. Iya. Makanya kalau ini analisa bodohku ya. Makanya anak-anak muda itu kan karena memang umurnya anak muda pengen peers dianggap penting lah gitu pengakuan peer itu, peersnya. Makanya kan anak-anak muda itu lu jual fashion yang norak yang menjamin validasi dipakai pasti. Lu jual harga minuman seharga 50 juta di klub malam, tapi ketika lu pesan itu dengan marching band dan apa segala sehingga satu klub tahu kalau lu adalah anak kaya yang pesan botol itu, dibeli pasti. Betul. Lu nggak demen rasanya juga lu beli karena yang lu beli pengakuannya kan. Betul. Wow, ngomongin pengakuan ini benar-benar is a big business ya. Karena itu kayaknya human basic needs ya. Bro, ngomongin soal pelajaran finansial paling mahal yang pernah lo bayar. Pelajaran finansial. Oke. Ingat ya tadi kan gue bilang gue tuh percaya bahwa money sama dengan power. Jadi jangan pernah memberikan power lu kepada orang lain. Before I realize this, I give my power freely to people I trust. Ternyata people treat money differently based on their needs. Yeah. They become the suckers. Iya. Also, you lose some, you gain some. Yeah. Itu I'm a firm believer gitu. Uang tuh buat aku kegagalan dan keberhasilan paling sering yang terjadi dalam hidup aku. Oke. Apa deh gitu. Bad business. Tapi lu attached nggak sih? Maksudnya kan ada orang bilang don't be too attached to money. Lu tipe yang attached apa tipe yang gua tahu how to manage? Satu gua believe. Lu kan I believe money is power. Berarti kalau gue believe it's power harus di take care dong. Iya, I do take care. Harus ngerti gitu kan. Tapi kan ada orang bilang lu punya relationship sama money gimana? My relationship with money is not husband and wife. I'm not the husband, money is my wife. It's not. I'm the master, it's the slave. Wow. Keren. I have a BDSM relationship with my money, darling. Yeah, very good. Banyak orang masih menganggap, tapi banyak orang suka salah nganggap karena money kan juga ada. Kalau dari sisi spiritual, we call it money is an energy. Yeah. Bentuknya is money, tapi actually there is an energy yang kita harus exchange. Di dunia entertainment, there is a lot, ya kan? Ada banyak sekali yang namanya scandals, situation, politics. How do you go through all that? How do I go through all that? Integrity. From the very get-go gitu ya. I never shit where I eat. I do not mix business and pleasure. It shows the scale of commitment of how I see my work and my arts. Menurut aku ya. I'm not judging. Some of my friends, they mix it all together and they are fine with it. Ini cuma masalah integritas diri aja. Kalau gue memilih prinsip gitu. Karena itu yang menjadi anchor lah buat aku. Dalam arti gini, ketika ada godaan, ketika ada hal tawaran melenceng yang nggak sesuai dengan value diri gue, gampang buat gue untuk bilang enggak. Ketika gue tahu apa yang jadi prinsip utama lah gitu. Integritas diri. Keren bro. Kembali ke kejujuran, karena tadi gue openingnya udah bilang lo adalah living example. Apa arti authenticity buat lo sekarang? Authenticity buat gue sekarang adalah bukan cuman being comfortable in, mungkin gini ya, I am finally living my life truthfully. Kalau waktu masih muda, yes, dari dulu memang gue begini. Gue itu tidak pernah malu untuk memperlihatkan kepribadian gue yang sebenarnya. Tapi there were parts of myself yang I am not 100%
accepted gitu. Banyak hal lah gitu, physical appearances atau mungkin habit atau mungkin value diri gitu. Tapi masuk ke umur 50, makanya bener ya, Maya Angelou and Oprah tuh kan bilang umur 40 tuh lu berkenalan dengan diri lu sebenarnya. Umur 50 lu menjadi diri lu sejati dan seutuhnya terus sampai ke belakang. Ya udah, di umur 50 ini finally aku mengerti siapa sih sebenarnya Dave Hendrik itu gitu. Selama ini, okay, I have finally accepted everything about me. Wow. That's authenticity. Menunjukkan luka itu resiko atau kekuatan? Kekuatan. Wow. Ini bakal ada few question, jawabnya boleh singkat, boleh panjang ya. Batas antara personal branding dan self betrayal itu di mana? Batas antara personal branding dan self betrayal itu ada di mana ketika ego yang mulai mengatur personal branding lo. Itu berarti kayaknya udah self betrayal. Sharp banget jawabannya, keren. Apakah lu pernah merasa jadi karakter yang bukan diri lu sendiri? Dan maybe lu bisa explain. Pernah beberapa kali masuk di dunia hiburan, di dunia entertainment. I need to tweak a few personality of myself. Iya, up until now juga sih sebenarnya masih ada gitu ya. Walaupun makanya aku tuh sebenarnya sirik dengan anak-anak zaman sekarang ya. Aku bangga banget melihat perkembangan dunia. Karena kalau aku lihat sosial media gitu ya atau podcast, mereka bisa menjadi diri mereka di umur masih muda-muda banget. Mereka udah menemukan dirinya siapa. Hebat banget loh. Gue tuh baru menemukan diri gue siapa umur 30 kali gitu. Jadi menjawab apakah gue pernah dipaksa menjadi orang lain? Pernah. Apalagi ketika baru awal-awal masuk dunia entertainment. Gak boleh terlalu begini, harus agak begitu. Done that, did that. Wow, amazing. Apa pesan lo untuk orang yang lagi mengurus diri di tengah dunia yang sangat cepat? It's worth it. Gimana sih mengurus diri? Lo harus tahu dulu diri lo butuhnya apa. Baru bisa lo urus, ya kan? Lo harus kenal dulu diri lo itu siapa. Kayak lo gak akan mungkin bisa mengurus sesuatu kalau lo gak kenal. Kayak teman aku baru mulai punya tanaman di rumahnya. Dia beli thalassemia ya. Apa tuh? Bukan thalassemia itu nama itu benar. Thalaseta, Iya, tara something ya. Iya, yang yang daunnya lebar-lebar gitu. Untuk bisa mengurus, dia pengen tanamannya nggak mati dong. Itu tanaman dia beli, dia pengen, dia inginkan. Ketika sampai di rumah, dia harus urus dong. Untuk bisa mengurus tanaman itu, dia harus kenal dulu dong. He go online, dia lihat ini tanaman apa sih, apa yang dia butuhkan. Lah kalau lu proses pengenalan aja kepada tanaman begitu, apalagi kepada diri sendiri, masa sih lu pengen mengurus diri lu, tapi lu nggak kenal diri lu siapa? Ya no wonder apapun yang lu lakukan ceritanya untuk mengurus diri lu nggak tepat, karena lu nggak kenal dengan diri lu, sehingga lu nggak tahu kebutuhan diri lu apa. My needs would be different than you, because I'm not you, you are not me. So the best advice would be get to know yourself and be brutally honest about it. Buat audiens yang lagi nonton podcast ini, 3 pesan apa yang bisa lo kasih? 1 buat dirinya, 2 buat karirnya, 3 buat masa depan. 1 buat dirinya. Belajar jujur sama diri sendiri sehingga jujur sama orang lain gampang. Terus 1 lagi buat apa ya? Yang kedua, buat karir. Kan sekarang lagi kacau nih everything. People are fear. Gua nanti bakal di-replace sama AI lah, inilah itu lah. Apa sih? Okay. This is what I do every time I got scared or fearful of something. Aku akan mengambil waktu to go inside. So, yes, dunia itu kan eksternal ya, dunia di luar sana digantikan AI, keadaan ekonomi, apa-apalah. Stop. Don't worry about external factor. Go inside. Make peace with yourself and really ask, skill apa yang lu punya, skill apa yang kurang. Kalau pekerjaan di luar sana tidak menginginkan lo, apa kira-kira yang ingin lo lakukan?
mau bikin lapangan pekerjaan sendiri kah, mau entrepreneur kah, mau apakah, go inside. When you are 100% you know yourself 100%, lo jadi kuat kan. Di luar mau kayak apa, you anchored, kayak kapal yang anchored gitu. Mau ombaknya heboh, kayak pohon palem lah aku selalu bilangnya. Pohon palem kan akarnya kuat banget ya. Mau badai angin apalah dia cuma meleot, tapi nggak kecabut karena akarnya kuat. Go to your roots. Terus apa yang ketiga ya? Yang ketiga adalah tentang life. Kayak future 2026 ke depan. Oke. Oh. Apa yang pengen lu suarakan? Not knowing is actually a beautiful thing. Killer. Thank you, Dave. Sama-sama. Thank you so much. A pleasure. Mwah. Thank you everyone. Amazing.